teriakan keras bergema di dalam gedung, menyebabkan suasana yang bising segera menjadi tenang. Kedua orang ini cukup terkenal. Yang satu adalah komandan ketiga dari pasukan teredam hitam klanku, sementara yang lainnya adalah juara pengumpulan pil. Keduanya adalah orang-orang luar biasa di antara generasi muda. Apakah para pengamat cukup beruntung untuk menyaksikan mereka bertanding di sini hari ini? Kegembiraan muncul di mata banyak orang saat mereka memikirkan hal ini. Pandangan mereka menyapu sekeliling mereka dalam upaya menemukan mereka berdua. Apa yang telah terjadi? Kelompok dokter peri kecil juga terkejut karena perubahan yang tiba-tiba dan tak terduga ini. Mereka melihat ekspresi muram Xiaoyan dan segera memahami sesuatu. Mereka mengerutkan kening dan kemudian berkata, tidak disangka masalah datang mengetuk pintu setelah baru saja membicarakannya. Ini benar-benar agak terlalu licik. Dengan kecerdasan mereka tentu saja mengerti bahwa pihak lain takut Xiaoyan akan mundur. Menjelaskan mengapa dia bertindak di depan umum sebelum meminta izin. Jika Xiaoyan kalah dalam pertandingan ini, kemungkinan besar itu akan menjadi alasan bagi klanku untuk menyerang Xiaoyan. Bahkan Sun Er akan terlibat dalam hal ini. Ekspresi Xiaoyan tampak muram. Ia mengembuskan nafas perlahan dan meletakkan cangkir tehnya. Kemudian ia berkata dengan lembut, baiklah, aku tidak suka masalah terus-menerus seperti ini. Tidak akan buruk jika aku membunuh seekor ayam untuk memperingatkan monyet-monyet itu sebelum memasuki klanku. Karena ia dengan sukarela ingin menjadi ayam ini, aku akan menerima tawarannya, ucap Xiaoyan. Xiaoyan tiba-tiba menoleh setelah mengucapkan kata-kata ini. Tatapan dinginnya tertuju pada pria berpakaian hijau di lantai atas. Indranya cukup tajam. Ucap pria berpakaian hijau itu tertawa ketika melihat Xiaoyan melihat ke arahnya. Ekspresinya tidak menunjukkan sedikit pun rasa takut. Kekuatannya berada di puncak kelas dusun bintang 5. Meskipun Xiaoyan juga seorang dusun bintang 5, pemuda berpakaian hijau ini jarang dikalahkan saat melawan lawan dengan level yang sama. Komandan kelima di sampingnya mengerutkan kening saat dia berbicara. Yang Hao, kamu seharusnya tidak bertindak gegabah. Jika para tetua mengetahui hal ini, ucap komandan kelima. Kita hanya bertarung. Klanku kita selalu lebih suka bertarung. Bukankah lebih baik mencari teman lewat pertarungan? Ucap Yang Hao tertawa pelan dan melanjutkan. Tenang saja, aku tidak akan membiarkan dia kalah dengan cara yang buruk. Tentu saja, ini hanya jika dia bersikap bijaksana, ucap Yang Hao. Setelah kata-katanya terdengar pelan, tubuh Yang Hao berkelebat dan dia muncul di panggung batu sebelum komandan kelima bisa mengatakan apapun lagi. Dia tersenyum sambil melihat ke arah Xiaoyan. Kemudian dia tertawa dan berkata, Tuan Xiaoyan, saya sudah lama mendengar nama besar Anda. Bolehkah saya meminta pelajaran dari Anda hari ini? Ucap Yang Hao. Semua pandangan di gedung itu tiba-tiba tertuju pada sosok kurus di samping jendela. Dia adalah Xiaoyan, sang juara pengumpulan pil. Dia terlihat sangat muda. Tidak disangka dia telah melampaui level alkemis tingkat 8 di usia seperti itu. Sungguh sulit dipercaya. Dikabarkan bahwa gurunya adalah Yojen. Namun Yojen saat ini telah maju ke Banseng. Kekuatannya begitu hebat hingga menakutkan. Tidak heran Yojen memiliki mata yang tajam. Muridnya saat ini jauh lebih kuat daripada Han Feng saat itu, ucap orang-orang yang berada di sekitarnya dan mengamati Xiaoyan. Ekspresi Xiaoyan tampak tenang saat mendengar percakapan pribadi di sekitarnya. Dia menoleh dan menatap pria muda berpakaian hijau di atas panggung dengan senyum gelap di wajahnya. Dia perlahan berdiri dan berkata, karena komandan ketika bersikeras akan hal ini, aku tidak akan menolak tawaranmu, ucap Xiaoyan. Alis Yang Hao sedikit terangkat saat melihat Xiaoyan tidak menemukan alasan untuk menolaknya. Namun senyum di wajahnya semakin mengembang. Tidak ada yang terlihat dingin yang terpancar di matanya saat dia membungkuk pada Xiaoyan. Hati-hati, ucap dokter peri kecil. Kelompok dokter peri kecil tidak menghentikannya. Mereka yakin dengan kekuatan Xiaoyan. Kekuatan Yang Hao mungkin berada di puncak dusun bintang 5. Tetapi kekuatan semacam ini tidak menimbulkan ancaman fatal bagi Xiaoyan saat ini. Xiaoyan mengangguk. Dia melangkah maju dan ruang di depannya menjadi terdistorsi.
Saat berikutnya, dia muncul agak jauh dari Yang Hao. Kau memang pantas menjadi juara dalam pertemuan pil. Keberanianmu sungguh mengagumkan, ucap Yang Hao menyeringai sambil menatap Xiaoyan dan memujinya. Xiaoyan tampak tenang saat melirik senyum tipis di wajah Yang Hao. Suaranya tenang tanpa emosi. Silakan, ucap Xiaoyan. Baiklah, Yang Hao tertawa keras. Tiba-tiba dia melangkah maju. Doki yang besar dan dahsyat segera melonjak ke segala arah. Tekanan doki yang kuat menyebabkan ekspresi sejumlah orang di dalam gedung berubah. Hari ini, komandan ini akan menguji secara pribadi dan melihat seberapa hebat juara pengumpul pil ini, ucap Yang Hao. Yang Hao tertawa keras saat dokinya melonjak. Tangannya yang panjang tiba-tiba mengepal, dan angin yang kencang terbentuk di telapak tangannya. Kakinya menghentak tanah, dan tubuhnya muncul di depan Xiaoyan dengan kecepatan seperti kilat. Angin cakar yang tajam menyerbu ke arah Xiaoyan seperti jaring. Kekuatan tajam itu merobek ruang, membentuk banyak bekas luka hitam gelap. Xiaoyan melangkah mundur saat menghadapi serangan ganas Yang Hao. Dia mulai menggunakan gerakan kaki misterius dalam radius 3 langkah dan menghindari angin cakar Yang Hao yang kuat. Kecepatannya sungguh sangat cepat. Namun, datanglah dan cobalah gerakan kaki naga milikku, ucap Yang Hao. Yang Hao terkejut saat melihat Xiaoyan berhasil menghindari serangannya. Ia langsung berteriak dingin. Ia melangkah maju dengan langkah seekor naga dan harimau. Tubuhnya berubah seperti hantu dan sosok ilusi naga muncul samar-samar di belakangnya. Klanku tidak kekurangan keterampilan Do kelas atas. Selain itu, sebagai komandan ketiga, keterampilan Do yang dipelajari Yang Hao jelas bukan yang biasa. Gerakan kaki naga ini sendiri tidak kalah dengan langkah 3000 petir milik Xiaoyan. Cakar penghancur ki jahat langit, teriak Yang Hao. Kecepatan Yang Hao tiba-tiba meningkat setelah menggunakan jurus kaki naga ini. Angin cakarnya tiba-tiba berubah saat aura jahat yang ganas dengan cepat berkumpul di telapak tangannya. Ruang tempat telapak tangannya lewat retak, dan suara dengungan yang memekakan telinga menyebar dengan tajam. Klanku memang klan yang besar. Keterampilan Do tingkat tinggi yang sulit dilihat di dunia luar ini digunakan sesuka hatinya, gumam Xiaoyan. Mata Xiaoyan menyipit saat ia merasakan kecepatan dan serangan Yang Hao tiba-tiba menjadi lebih tajam. Dengan memiliki begitu banyak skill Do kelas atas untuk melindungi dirinya, tidak mengherankan jika orang ini tidak khawatir untuk mengalahkan Xiaoyan, yang juga seorang Dousun bintang 5. Namun, ia telah salah perhitungan. Di hadapan Xiaoyan yang memiliki kekuatan spiritual yang luar biasa kuat, teknik ketangkasan seperti hantu tidak dapat lepas dari pandangannya. Xiaoyan melambaikan lengan bajunya dan secara akurat menyerang angin cakar Yang Hao tepat saat hendak mencapai sasarannya. Momen ini secara kebetulan adalah saat angin cakar berubah dari lemah menjadi kuat. Namun, seseorang tidak akan dapat memanfaatkan celah seperti itu tanpa kemampuan pengamatan yang sempurna. Ekspresi Yang Hao berubah serius setiap kali mereka bertukar pukulan. Setelah lebih dari selusin pertukaran pukulan yang tajam, ekspresinya telah digantikan oleh ekspresi serius. Meskipun dia telah menggunakan 2 jenis keterampilan Do tingkat menengah kelas D, dia tidak dapat melukai Xiaoyan. Gerakan santai Xiaoyan membuatnya merasa bahwa dia kehilangan muka. Aku tidak percaya bahwa bocah malang sepertimu dapat bersaing dengan komandan ini dalam hal jumlah dan kualitas keterampilan yang kau miliki, ucap Yang Hao. Ekspresi Yang Hao tampak gelap dan dingin. Kakinya tiba-tiba tertarik ke belakang. Pada saat yang sama, tangannya mulai membentuk banyak segel yang sangat dikenal Xiaoyan. Keterampilan segel dewakah? Gumam Xiaoyan. Xiaoyan menyipitkan matanya saat melihat segel itu. Tubuhnya berkelebat dan secara aneh muncul di depan Yang Hao. Dia menjentikan jarinya dan angin sepoi-sepoi bertiup, menghantam pergelangan Yang Hao dengan kecepatan seperti kilat. Angin ini mungkin tidak kencang, tetapi itu mengganggu penyelesaian keterampilan segel dewa, menyebabkan darah di dalam tubuh Yang Hao bergejolak. Bocah ini, kenapa dia tahu kelemahan dari keterampilan segel dewa? Gumam Yang Hao. Ekspresi Yang Hao berubah ketika Xiaoyan tiba-tiba menghancurkan segel yang telah dibentuknya. Sebelum dia sempat berpikir, angin panas bertiup dan dia harus segera menerimanya.
Angin panas menyebar di panggung batu. Semua orang tercengang melihat Yang Hao terhuyung mundur beberapa langkah karena pukulan Xiaoyan. Yang Hao berada dalam situasi di mana Xiaoyan benar-benar membuatnya kewalahan. Wajah Lingkuan yang tadinya gelap dan dingin di lantai atas berubah sedikit jelek. Dia samar-samar mulai merasakan kegelisahan yang tumbuh. Yang Hao bukan tandingannya. Ucap komandan kelima juga menunjukkan ekspresi serius. Xiaoyan tampak tenang bahkan saat menghadapi keterampilan Yang Hao, menyebabkan hatinya tanpa sadar merasa sedikit lesu. Orang ini memang bukan orang biasa-biasa saja karena mampu menarik perhatian nona muda, ucap komandan kelima. Bajingan, wajah Yang Hao memerah setelah dipaksa mundur oleh telapak tangan Xiaoyan. Jelas bahwa dia tidak mengerti mengapa dia tidak dapat mengalahkan Xiaoyan dengan kekuatannya di puncak kelas Dousun bintang 5. Selain itu, dia bahkan telah menggunakan banyak keterampilan Dou yang kuat. Di sisi lain, Xiaoyan belum menggunakan satu keterampilan Dou pun sampai sekarang. Segel tanah terbalik, teriak Yang Hao. Keganasan samar-samar muncul di wajah Yang Hao. Dia melepaskan jurus kaki naganya hingga batas maksimal. Sosok ilusi ular naga muncul di panggung batu sementara segel di tangannya terbentuk dengan cepat. Doki yang besar dan perkasa dengan cepat terkumpul. Xiaoyan berdiri di atas panggung batu dengan kedua tangan di belakangnya. Matanya tampak tenang saat dia memperhatikan sosok samar yang bergerak cepat sebelum perlahan menutup matanya. Keganasan di wajah Yang Hao menjadi lebih intens saat dia melihat apa yang dilakukan Xiaoyan. Segel tangannya tiba-tiba berhenti. Ekspresi dingin muncul di matanya. Namun, hawa dingin menyelimuti hatinya saat segel di tangannya hendak diluncurkan ke arah Xiaoyan. Saat hawa dingin itu muncul, panggung batu di bawah kakinya tiba-tiba retak. Pilar magma panas menampakkan cakarnya dan melesat keluar seperti naga api. Pilar itu menghantam kaki Yang Hao. Serangan yang dilepaskan dari bawah tanah telah melampaui ekspektasi semua orang. Sebagai aktor utama, Yang Hao memuntahkan seteguk darah segar dan tubuhnya terhantam pilar api hingga ia terpental. Akhirnya, ia menabrak pilar batu besar bangunan itu. Pilar batu itu langsung hancur berkeping-keping. Seluruh tempat itu benar-benar sunyi saat semua orang menyaksikan pertempuran ini berakhir dalam sekejap. Banyak mata yang tercengang menatap pemuda kurus itu dengan tangan di belakangnya. Tubuhnya bahkan belum bergerak. Sesaat kemudian, tepuk tangan seperti guntur bergema di seluruh gedung dengan cara yang memegahkan telinga. Ekspresi Xiaoyan tetap tenang. Ia mengamati Yang Hao yang hangus dan hitam sebelum menangkupkan kedua tangannya. Ia tersenyum dan kemudian berkata, "Terima kasih sudah bersikap santai, komandan ketiga," ucap Xiaoyan. "Kurang ajar," ucap Yang Hao. Yang Hao yang baru saja mendarat di tanah, tanpa sadar memuntahkan seteguk darah segar sekali lagi. Dia tidak pernah menyangka akan digalakkan secara menyedihkan oleh tangan Xiaoyan dengan kekuatan Dousun bintang 5-nya yang menurutnya sudah luar biasa. Dia benar-benar kalah, ucap Lingkuan. Lingkuan dan komandan kelima tampak terkejut saat melihat Yang Hao berjuang dengan beberapa pecahan batu. Mereka saling bertukar pandang dan melihat kengerian yang tidak bisa disembunyikan dari pandangan masing-masing. Bocah ini, bagaimana dia bisa menjadi begitu kuat? Gumam Lingkuan. Lingkuan mengepalkan tinjunya. Hatinya dipenuhi rasa tidak percaya. Meskipun dia tahu bahwa Xiaoyan telah melampauinya, dia tidak menyangka Xiaoyan dapat mengalahkan Yang Hao yang kekuatannya berada di puncak bintang kelima dengan cara yang begitu mudah. Sebagai seseorang dari klan yang sama, Lingkuan sangat menyadari kekuatan Yang Hao. Yang Hao memiliki sejumlah besar skill Dou yang kuat. Ia bahkan telah menguasai keterampilan segel dewa hingga segel pembalik tanah. Dengan kekuatan ini, ia akan kesulitan menemukan lawan yang dapat menandinginya dari level yang sama. Namun, dari pertarungan sebelumnya, Yang Hao benar-benar ditekan oleh Xiaoyan hingga ia berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Serangannya yang ganas bahkan tidak melukai Xiaoyan. Itu berarti jelas kekuatan bertarung Xiaoyan telah jauh melampaui levelnya di permukaan. Pasti ada alasan mengapa dia bisa menarik perhatian nona muda. Kekuatannya mungkin setara dengan kakak laki-laki.
ucap komandan kelima lalu mendesah pelan. Ekspresi Ling Quan menjadi makin muram saat mendengar kata-kata ini. Sedangkan Yang Hao yang terkubur di bawah pecahan batu bangunan berjuang untuk keluar. Sebagian besar pakaiannya compang-camping. Sekilas dia hangus kehitaman. Darah segar terus mengalir dari sudut mulutnya saat dia batuk. Rambut Yang Hao terurai dari kepalanya. Penampilannya seperti iblis gila. Sepasang mata merah darah yang ganas menatap tajam ke arah Xiaoyan. Dia pada dasarnya telah menderita kekalahan total selama pertandingan ini. Tidak peduli bagaimana dia memikirkannya, dia tidak dapat memahami bagaimana dia akhirnya dikalahkan dengan cara yang menyedihkan oleh Xiaoyan. Bahkan setelah dia berada di puncak bintang kelima kekuatan Dosun dan memiliki banyak keterampilan Dou kelas atas. Bajingan, aku tidak akan menerima ini, ucap Yang Hao. Kemarahan dan rasa malu membuncah dalam hatinya. Ia dikalahkan dengan cara yang menyedihkan di depan umum. Jika kabar ini menyebar kembali ke alamku, tidak ada yang tahu seberapa banyak ejekan yang akan ia terima. Seketika, Yang Hao menjadi sangat marah. Ia mengeluarkan raungan marah saat kakinya menghentak tanah. Menahan rasa sakit yang hebat yang menjalar dari seluruh tubuhnya, ia berubah menjadi petir yang sekali lagi melesat ke arah Xiaoyan di atas panggung. Banyak orang mengurutkan kening ketika melihat Yang Hao yang tampaknya tiba-tiba kehilangan akal sehatnya. Orang ini tampaknya tidak memiliki keanggunan. Tatapan Xiaoyan acuh tak acuh saat ia melihat Yang Hao bergegas mendekat. Kakinya tiba-tiba mengentak di depannya, dan tubuhnya yang seperti hantu muncul di depan Yang Hao. Lengan Xiaoyan bergetar dan gelombang angin kencang melonjak entah dari mana, menghantam dada Yang Hao dengan kecepatan seperti kilat. Setelah mengalami pukulan berat lagi, Yang Hao sekali lagi memuntahkan seteguk darah segar. Tubuhnya terlempar ke belakang dan menghancurkan beberapa meja dan kursi menjadi debu. Yang Hao ini benar-benar bodoh. Seseorang tertawa pelan dari suatu tempat di dalam gedung ketika Yang Hao menerkam Xiaoyan seperti orang gila. Tempat ini merupakan daerah terpencil, jauh lebih sepi dibandingkan dengan tempat-tempat lainnya. Ada 4 sosok yang duduk di samping meja, terdiri dari 3 pria dan 1 wanita. Tanda api yang menyala tercetak di dahi keempat orang ini. Sekilas mereka tampak seperti api sungguhan, menyebabkan seseorang merasakan panasnya. Suara tadi keluar dari mulut seorang laki-laki yang tampak agak lembut di antara mereka berempat. Meskipun Xiaoyan ini hanya Dosun bintang 5, Doginya secara alami jauh dari apa yang dapat dibandingkan dengan orang biasa karena ia memiliki api surgawi. Wajar saja jika Yang Hao dikalahkan oleh tangannya, ucap seorang pria berbaya dengan alis kasar. Di sisi yang berlawanan samar-samar mengomentari masalah tersebut. Dia juga memiliki jiwa yang sangat kuat. Di bawah persepsi spiritualnya, teknik ketangkasan hantu sama sekali tidak berguna. Yang Hao terlalu sombong, ucap pria terakhir yang mengenakan jubah putih. Penampilannya cukup tampan. Sudut mulutnya mengandung sedikit senyum yang memberi seseorang perasaan hangat. Tatapan mata pria itu tertuju pada wanita di sampingnya setelah kata-katanya terdengar. Wanita itu mengenakan gaun merah pucat. Wajahnya ditutupi kerudung, tetapi garis luar yang terlihat melalui kerudung itu tetap sangat memikat. Matanya yang cerah tidak mengandung riak sedikit pun. Dia juga tidak menanggapi percakapan di antara ketiganya, seolah-olah segala sesuatu sulit membangkitkan minatnya. Wozi, tidak bisakah kau memperlakukan kami seolah-olah kami tidak ada? Pria berpakaian putih itu tanpa sadar menggelengkan kepalanya dan berbicara ketika melihat sikapnya seperti itu. Wanita berpakaian merah itu akhirnya mengangkat kepalanya sedikit setelah mendengar kata-katanya. Dia melirik Xiaoyan di atas panggung. Suaranya dingin dan juga mempesona. Aku tertarik dengan api surgawinya, ucap wanita itu. Ketiga pria berpakaian putih itu memutar mata mereka tanpa daya ketika mendengar apa yang dikatakannya. Mereka baru saja akan berbicara ketika wanita berpakaian merah itu tiba-tiba berkata, "Hari ini cukup ramai. Sepertinya anggota klanku tidak begitu menyambut Xiaoyan," ucap wanita yang bernama Wozi itu. Sedangkan di panggung batu, Yang Hao yang berlumuran darah menatap Xiaoyan dengan ganas.
Nafasnya seperti nafas banteng. Butuh waktu lama sebelum dia menyerang ke depan dengan cara yang gila. Namun, teriakan sedingin es tiba-tiba bergema di dalam toko anggur. Yang Hao. Seluruh tubuh Yang Hao tiba-tiba bergetar saat mendengar teriakan ini. Dia benar-benar pulih. Tubuhnya berdiri di tempat sambil mengebalkan tangannya. Kau benar-benar mempermalukan klanku, ucap sosok itu. Sosok itu perlahan muncul di depan Yang Hao setelah dia berhenti bergerak. Suara sedingin es itu membuat mata Yang Hao berkilat ketakutan. Dua lingkuan terkejut saat melihat sosok itu. Kegembiraan langsung membuncah di mata lingkuan. Tubuh mereka melesat maju dan muncul di samping sosok itu sebelum menyapanya dengan hormat. Kakak kedua, ucap lingkuan. Sosok itu melirik mereka berdua. Teriakan dingin terdengar sebelum matanya tiba-tiba beralih. Dia menatap sosok kurus di atas panggung dan bertanya dengan suara yang dalam. Xiaoyan, apakah kamu senang memukul orang lain? Ucap sosok yang dipanggil kakak kedua oleh lingkuan. Xiaoyan menatap sosok itu dari sudut pandangnya. Sosok itu mengenakan baju besi berwarna perak pucat. Cahaya perak mengalir di sekujur tubuhnya saat aura yang kuat menyebar. Cukup banyak orang yang meliriknya. Itu hanya pembelajaran, ucap Xiaoyan. Xiaoyan melirik pria berbaju besi perak itu. Dari cara lingkuan menyapa orang ini, jelaslah bahwa sosok ini adalah komandan kedua. Orang ini adalah Do Sun Bintang 6. Mata pria berbaju besi perak itu menyipit setelah mendengar ini. Tubuhnya bergerak dan dia muncul di panggung batu sebelum berbicara dengan samar. Komandan kedua tentara teredam hitam, Lin Xiu. Karena kamu suka bertarung seperti ini, komandan ini akan datang dan mencobanya. Bagaimana menurutmu? Ucap Lin Xiu. Jika ini adalah taktik untuk bertarung bergiliran denganku, tampaknya kalian kekurangan jumlah, ucap Xiaoyan tertawa. Tidak perlu bagi kami untuk melawanmu satu persatu untuk menghadapimu, ucap Lin Xiu tertawa dingin. Hari ini Yang Hao dipukuli di depan umum oleh Xiaoyan sampai dia sengsara. Jika dia tidak melangkah maju, kemungkinan orang lain akan berpikir bahwa pasukan tentara hitam ternyata seburuk ini. Apa yang kau katakan, Xiaoyan? Apakah kau berani menerima tantanganku lagi? Ucap Lin Xiu. Jika komandan kedua bersikeras, silakan mulai, ucap Xiaoyan. Xiaoyan hanya mengernyitkan alisnya sebelum akhirnya tenang. Lin Xiu berusaha menyudutkannya. Tampaknya para jenius muda dari klanku telah menaruh dendam yang dalam terhadapnya. Seperti kata pepatah, penyakit serius membutuhkan obat yang kuat. Jika demikian, maka dia akan menggunakan obat yang kuat itu. Banyak orang di gedung itu yang menatap tajam saat melihat suasana tegang yang dipenuhi pedang di atas panggung. Pada saat ini, semua orang dapat melihat bahwa para jenis muda dari klanku ini tampaknya menyimpan dendam terpendam terhadap Xiaoyan. Lin Xiu, kalian semua membuat lelucon, ucap sosok yang tiba-tiba muncul. Namun, tepat ketika semua orang mengira bahwa pertempuran akan segera terjadi, suara seorang tetua yang marah tiba-tiba terdengar. Sosok berpakaian abu-abu muncul di panggung batu dengan cara seperti kilat dan menegur Lin Xiu. Lin Xiu terkejut ketika melihat sesepuh berpakaian abu-abu ini tiba-tiba muncul. Dia menangkupkan tangannya dan berkata dengan hormat, "Penatua Gusun," ucap Lin Xiu. "Omong kosong. Sebagai tuan rumah, kalian semua mempersulit tamu klanku di depan umum. Bagaimana ini terlihat di mata orang lain? Bukankah kalian semua menarik diri ke dalam masalah?" Ucap pria tua bernama Gusun itu melotot ke arah kelompok ini sambil memarahi mereka dengan keras. Lin Xiu tidak berani membantah setelah dimarahi oleh Gusun. Dia mengerti bahwa dia tidak bisa mengembalikan mukanya yang hilang hari ini karena munculnya lelaki tua ini. Yang bisa dia lakukan hanyalah menggelengkan kepalanya tanpa daya. Matanya yang dingin melirik Xiaoyan sementara mulutnya sedikit bergerak. Suara lemah terdengar pelan di telinga Xiaoyan. "Xiaoyan, anggaplah dirimu beruntung kali ini. Jika kamu bijaksana, kamu akan meninggalkan klanku sesegera mungkin. Jika tidak, bergabung dengan klanku hanya akan membuatmu mempermalukan dirimu sendiri," ucap Lin Xiu. Ekspresi Xiaoyan tetap tenang saat mendengar suara di dekat telinganya. Senyum tipis namun dingin muncul di matanya yang hitam pekat. Lin Xiu tidak berani tinggal lebih lama lagi setelah suaranya terdengar.
dia bergegas turun dari panggung, meraih Yang Hao yang bahkan tidak bisa bergerak dan melangkah keluar dari gedung. Gusun menoleh setelah melihat Lin Xiu berjalan ke kejauhan. Matanya agak rumit saat dia menatap Xiaoyan. Kemudian dia berkata dengan lembut, "Seorang anggota klan Xiao sekali lagi datang ke klanku. Orang muda cenderung impulsif. Karena masalah nona muda, Anda mungkin akan menemui banyak masalah di masa depan. Semoga Anda siap menghadapinya," ucap Gusun. Xiaoyan menangkupkan tangannya ke arah Gusun, tetapi dia tidak mengatakan apapun. Gusun mengamati Xiaoyan dengan seksama. Setelah itu, dia berbalik dan turun dari panggung sebelum berjalan meninggalkan gedung. Banyak orang merasa belum puas saat menyaksikan pertempuran sengit yang berakhir dengan begitu tiba-tiba. Namun, tidak ada yang bisa mereka lakukan. Mereka hanya bisa mengalihkan pandangan dan dengan lembut membahas pertempuran sengit tadi. Banyak mata terus-menerus menyapu ke arah Xiaoyan. Xiaoyan tidak peduli dengan tatapan-tatapan itu. Ia melompat turun dari panggung batu dan baru saja akan kembali ke tempat duduknya ketika tiba-tiba ia menemukan api surgawi di dalam tubuhnya melonjak saat ini. Matanya mengikuti sedikit perasaan itu. Akhirnya mereka berhenti di sudut yang agak sunyi itu. Ada seorang wanita berpakaian merah yang mengenakan kerudung. Kedua matanya dengan tenang mengamatinya. Ada simbol api yang tampak hidup di antara kedua alisnya yang mekar dengan tenang. "Api surgawi," gumam Xiaoyan. Sebuah pikiran terlintas di benak Xiaoyan saat ia melihat simbol api di antara kedua alis wanita berpakaian merah itu. Klan misterius yang disebutkan Yalau muncul di dalam hatinya. Dia adalah anggota klan Yan, gumam Xiaoyan. Kedua pasang mata itu saling berinteraksi. Ada api yang mengalir di dalam masing-masing mata mereka. Tampaknya ruang di antara keduanya perlahan-lahan menjadi panas. Keempat mata itu saling berhadapan. Sesaat kemudian, sekumpulan api tiba-tiba muncul entah dari mana di antara kedua individu ini. Riak api membakar beberapa meja dan kursi di dekatnya menjadi abu. Tubuh Xiaoyan bergetar saat api itu meledak. Ekspresi serius melintas di wajahnya. Api surgawi di dalam tubuh wanita berpakaian merah ini sepertinya luar biasa. Dokter peri kecil segera tiba di samping Xiaoyan. Matanya mengikuti tatapan Xiaoyan dan berhenti pada sekelompok orang yang tidak dikenalnya sebelum bertanya dengan lembut. "Apa yang terjadi?" ucap dokter peri kecil. "Tidak ada apa-apa," ucap Xiaoyan. Xiaoyan menggelengkan kepalanya. Dia menatap wanita berpakaian merah itu dengan tajam. Meskipun dia sangat menginginkan api surgawi, dia bukan orang bodoh. Wanita ini adalah seseorang dari klan Yan yang disebutkan Yalau. Meskipun Xiaoyan merasa sangat asing dengan klan ini, sebuah faksi yang dapat disejajarkan dengan klan Go dan klan Hun kemungkinan memiliki kekuatan yang kuat. Dan dia tidak akan menyinggung mereka karena api surgawi. "Ayo pergi," ucap Xiaoyan. Ada banyak pasang mata di dalam toko anggur. Xiaoyan tidak ingin tinggal lama. Karena itu, dia berbalik dan berjalan keluar gedung. Dokter peri kecil dan yang lainnya ragu-ragu sejenak sebelum mengikutinya dari dekat. "Wozi, bagaimana?" ucap pria berjubah putih itu tersenyum dan bertanya ketika dia melihat punggung kelompok Xiaoyan pergi. "Api surgawi yang sangat kuat." Wanita berjubah merah bernama Wozi itu menjawab dengan lembut. Riak samar muncul di matanya yang tenang seperti danau. "Jika punya kesempatan, aku benar-benar ingin bertukar pukulan dengannya. Aku ingin melihat apakah api teratai merah yang berada di peringkat ke-8 pada peringkat api surgawi atau api surgawinya yang lebih kuat," ucap Wozi. "Kau hanya tertarik pada hal-hal ini," ucap pria berjubah putih itu menggelengkan kepalanya tanpa daya dan kembali berkata, "Xiaoyan ini seharusnya adalah anggota klan Xiao. Tidak disangka bahwa klan yang garis keturunannya telah menjadi sampah itu benar-benar mampu menghasilkan orang seperti itu. Sungguh tidak dapat dipercaya." Klan Xiao memiliki hubungan paling dekat dengan klanku saat itu, tetapi saat itu mereka masih kuat. Persahabatan antara klan akan selamanya dibangun di atas fondasi kekuatan yang sama. Jika tidak ada pertentangan dari beberapa tetua dalam klanku, makam Xiao Xuan akan dibuka paksa oleh mereka. Ucap pria berwajah lembut itu menyeringai dan kembali berkata, "Makam seorang ahli puncak
adalah sesuatu yang bahkan tidak dapat ditolak oleh klanku. Mereka hanyalah beberapa orang radikal. Tidak perlu menempatkan semua orang dalam kategori yang sama, ucap pria berjubah putih itu menggelengkan kepalanya. Dia meregangkan pinggangnya yang malas dan tertawa. Aku masih sangat tertarik dengan makam surgawi yang dibuka setiap 20 tahun sekali. Meskipun makam surgawi berada di alamku, anggota dari 8 klan memenuhi syarat untuk memasukinya sesuai dengan perjanjian saat itu. Makam Xiaoshuan juga ada di dalamnya. Aku ingin tahu apakah akan ada orang yang benar-benar dapat menerobos masuk ke sana. Oh ya benar, aku penasaran apakah anggota klan lain sudah datang. Biasanya mereka tidak akan melewatkan acara sebesar itu, ucap pria beralis tebal itu mengangguk dan berbicara. Siapa peduli dengan mereka? Jika mereka tidak datang, pesaing kita akan berkurang. Ayo kita pergi, ucap pria berpakaian putih itu lalu mengerutkan bibirnya. Selain itu, dia berdiri dan berjalan keluar gedung. Beberapa orang di belakangnya mengikutinya dengan langkah yang mantap. Sepertinya situasinya bahkan lebih menyusahkan daripada yang kudengar. Sebagian besar dari 8 panglima besar ini menyimpan dendam padamu. Hari ini, jika tetua klanku tidak muncul, kemungkinan besar Lin Xiu akan menyerangmu, ucap dokter peri kecil mengerutkan kening dan berbicara dalam perjalanan kembali ke rumah mereka. Wajar saja kalau ada masalah. Kalau semuanya berjalan lancar di dalam klanku ini, aku akan merasa ada yang aneh, ucap Xiaoyan lalu tersenyum. Dia tidak peduli dengan 8 panglima besar itu. Lin Xiu mungkin adalah dosun bintang 6, tetapi dia tetap tidak menimbulkan ancaman dari sudut pandang Xiaoyan. Satu-satunya orang di antara 8 panglima besar ini yang membuat Xiaoyan sedikit khawatir adalah panglima pertama yang belum menunjukkan dirinya. Yang aku khawatirkan bukanlah 8 panglima besar ini. Sebaliknya, aku khawatir tentang 4 jenderal besar. Mereka adalah orang-orang paling berbakat di antara generasi muda klanku. Berdasarkan potensi mereka, mereka juga memiliki kemungkinan besar untuk menjadi raja teredam hitam. Kau harus tahu bahwa persyaratan terendah untuk setiap raja teredam hitam adalah mencapai kelas Banseng, ucap dokter peri kecil memuntahkan lebih banyak informasi dengan suara serius. Ternyata Banseng, gumam Xiaoyan. Xiaoyan berhenti sejenak, matanya yang hitam pekat dipenuhi dengan kesungguhan. 4 jenderal besar yang disebut-sebut itu adalah orang-orang yang benar-benar merepotkan. Menghadapi orang-orang seperti monster ini benar-benar membuat Xiaoyan merasa tertekan. Jika itu berkah, itu bukan masalah. Jika itu masalah, tidak ada jalan keluar. Tidak ada gunanya mengatakan semua ini sekarang. Jika masalah ini menemukan kita, tidak akan ada yang bisa kita lakukan. Terlepas dari apakah itu untuk reputasi pavilion bintang jatuh atau klan Sioku, ada beberapa hal yang tidak dapat dihindari, ucap Xiaoyan serta menggelengkan kepalanya. Keempat jenderal besar itu mungkin memang merepotkan, tetapi mereka tidak cukup untuk membuat Xiaoyan mundur karena kesulitannya. Tidak ada yang belum pernah dilihatnya selama bertahun-tahun ini. Benar-benar tidak banyak orang di generasi yang sama yang bisa membuatnya mundur tanpa bertarung. Bahkan para jenius sejati dari klanku tidak akan mampu memaksanya untuk mundur. Apa? Kepalan tangan Xiaoyan tiba-tiba mengencang saat pikiran ini melintas di hatinya. Pada saat itulah dia tiba-tiba terdiam, seolah-olah dia merasakan kedatangan seseorang. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan tatapannya tertuju pada ujung jalan kecil di hutan. 3 sosok berjubah hitam berdiri di sana secara acak. Perasaan berbahaya diam-diam menyebar dari mereka. Dokter peri kecil dan yang lainnya juga merasakan sesuatu ketika Xiaoyan menemukan mereka bertiga. Dogi dalam tubuh mereka mulai beredar. Kau adalah Xiaoyan dari klan Xiao bukan? Pemimpin dari 3 orang berjubah hitam itu sedikit menggoyangkan jubah hitamnya dan tawa samar terdengar perlahan. Tawa itu tidak terdengar tua. Jelas bahwa pemiliknya bukanlah iblis tua. Siapa kau? Ucap Xiaoyan mengerutkan kening dan bertanya. Kukira kau punya kenangan yang mendalam tentang kami, ucap pemimpin berjubah hitam itu dan kemudian tertawa ketika mendengar pertanyaan Xiaoyan. Ekspresi Xiaoyan menjadi suram saat mendengar jawaban ini. Matanya dengan hati-hati mengamati mereka bertiga. Perasaan yang familiar muncul di hatinya, menyebabkan
Ekspresinya menjadi pekat. Orang-orang dari aula jiwa, ucap Xiaoyan. Dibandingkan dengan nama ini, aku lebih suka mendengarmu memanggilku Klan Hun, ucap pria berjubah hitam itu lalu tertawa. Namun, tawanya mengandung maksud jahat yang tidak bisa disembunyikan. Ekspresi Xiaoyan sedingin es. Dia menatap ketiga orang ini dengan tajam. Doki mengalir cepat di dalam tubuhnya. Tidak disangka dia akan bertemu orang-orang dari aula jiwa di sini. Tidak perlu bersikap seperti ini. Tugas menangkapmu seharusnya bukan tugasku. Karena itu, aku juga tidak punya niat untuk campur tangan. Aku datang ke sini hanya karena ingin melihat sejauh mana klan Zhao yang telah dengan tegas menekan klan Hun telah jatuh. Ucap pria berjubah hitam itu kemudian menyeringai. Anda bisa tersesat setelah melihat apa yang Anda inginkan, ucap dokter peri kecil. Dokter peri kecil tertawa dingin. Dia mengepalkan tangannya dan dogi yang besar dan kuat berkumpul menjadi cambuk dogi di tangannya. Tangannya diayunkan dengan kejam. Cambuk panjang itu menembus udara dan melesat dengan dahsyat ke arah orang berjubah hitam itu. Lancang. Dua sosok lainnya berteriak dingin saat melihat serangan dokter peri kecil. Mereka menggoyangkan lengan baju mereka dan suara benturan yang jelas terdengar. Dua rantai hitam pekat melesat keluar seperti ular berpisah. Mereka bertabrakan dengan kejam dengan cambuk dogi yang panjang. Seketika, ledakan terdengar. Angin kencang tercipta saat mereka bertabrakan. Pohon-pohon di sekitarnya langsung berubah menjadi debu. Alasan aku datang bukan untuk menyerangmu. Yang ingin kulakukan hanyalah memberimu nasihat. Menentang klan Hunku tidak akan menghasilkan akhir yang baik. Ucap pemimpin berjubah hitam itu hanya tersenyum ketika kedua belah pihak saling beradu pukulan. Dia mengangkat kepalanya sedikit. Wajah muda kurus pucat terungkap di bawah topeng hitam. Pada saat ini, wajah yang terungkap itu mengandung seringai tebal. Tenang saja, cepat atau lambat, kamu akan menelan semua kata-katamu itu, ucap Xiaoyan menjawab dengan tenang. Aku sangat berharap hari itu tiba. Namun, kupikir nasib akhirmu tidak akan jauh berbeda dari Xiao Xuan, ucap pria berjubah hitam itu tertawa pelan. Tubuhnya perlahan menjadi ilusi karena tawa ini. Sesaat kemudian, tubuhnya benar-benar menghilang dengan cara yang aneh. Ingatlah namaku, Hunya. Leluhurku adalah salah satu dari mereka yang telah melukai Xiao Xuan dengan serius saat itu, yang mengakibatkan kematiannya. Oleh karena itu kali ini, orang yang akan menghabisimu kemungkinan besar adalah aku. Ini adalah takdir. Kau tidak akan bisa menghindarinya, ucap Hunya kemudian tertawa. Suara tawa samar perlahan terdengar dari ruang kosong setelah tiga sosok berjubah hitam menghilang. Akhirnya, suara tawa itu bergema di seluruh tempat. Butuh waktu lama sebelum suara tawa itu perlahan menghilang. Xiaoyan tidak berekspresi. Tatapannya hanya beralih dari tempat ketika orang itu menghilang setelah tawa itu menghilang. Setelah itu, dia berjalan menuju rumah tanpa sepatah kata pun, tetapi tidak ada yang melihat kepalan tangannya di balik lengan bajunya. Kilatan tajam melintas di matanya yang hitam pekat. Hunya, karena memang begitu, hutang leluhurmu akan dibayar olehmu. Alamku memiliki makam leluhur Xiao Xuan. Karena itu, biarlah tempat ini menjadi tempat di mana kau akan dimakamkan, gumam Xiaoyan dalam hatinya. Kelompok dokter berkecil mengamati punggung Xiaoyan. Meskipun Xiaoyan tetap diam, mereka bisa merasakan niat membunuh yang kuat mengalir dari tubuhnya. Jelas bahwa Hunya benar-benar telah memicu hasrat membunuh di hati Xiaoyan. Orang ini akan menyesalinya, gumam dokter peri kecil.